e-sport ini karena dia tidak online, tidak kelihatan umum, tapi segala komunitas itu ketika kita buat suatu pertandingan itu alhamdulillah kuotanya nggak cukup Pak. Iya, full terus. Artinya dan tentunya hadiahnya pun belum pernah kecil. Kalau pusat itu mengadakan sekali pertandingan 500 juta, 3 miliar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pun. ya pun. Oke, kembali lagi kali ini di Bincang Iwo. Bincang Iwo kali ini menghadirkan teman-teman dari Asia, Esport Indonesia ya. Ya, Esport Indonesia. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang kepengurusan ESI, perkenalkan nama saya Wawan Kurniawan dan saya ditemani oleh Bang Riko. Siap Bang ya? Oke. Dan kali ini kita kehadiran teman-teman dari ESI. Nah, yang sebelah kanan ini ada Kak Rama ya, Kak Rama dari wakil sekretaris ya. Oke, selamat datang Kak. Ya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Kemudian ada Bang Irwan dari sekretaris umum ESI Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah Sehat sehat. Bang ya. Oke, kita mulai aja ya untuk kita berbicara ngobrol-ngobrol santai aja. Oke nih Kak Bang. Terkait ESI nih, Esport Indonesia ya. Dilepas. Oh ya, Oh iya. hampir lupa ya. Boleh kita lepas dulu sebelum memang lebih jauh obrolan kita ini ya. Iya Bang ya. Kelihatan muka. Iya, bukan. Ya, kita kehadiran dari teman-teman Esport. Nah, ini saya mau menanyakan nih Kak tentang terkait Esport Indonesia ini. Artinya memang ini game ya. Iya enggak? Tentang terkaitan tentang game. Kemudian sebenarnya ESI sendiri ini apa gitu? Kemudian tanggung jawabnya itu apa sih Bang? Coba boleh ke Kak Rama dulu. Coba siapa nih? Kak Rama apa siapa terserah. Oke, Kak Rama dulu coba. Oke, sebelum terima kasih banyak kepada teman-teman Iwo ya Bang ya, yang sudah mengundang ESI Provinsi Lampung. Sebelumnya kita mewakili dari Ketua Umum dan Ketua Harian yang belum bisa berkesempatan hadir berbicara berkaitan dengan e-sport ataupun dikenal dengan ESI, khususnya di Lampung. Ini merupakan cabang olahraga resmi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi ya Bang ya, dan ini dari tahun 2020 di awal gitu kan. Dan ini menaungi cabang olahraga yang berkaitan dengan game elektronik gitu kan, game elektronik. Dan kita juga di bawah naungan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Artinya kita sejajar dengan cabang-cabang olahraga yang lainnya seperti sepak bola, bulu tangkis dan lainnya gitu. Mungkin memang karena masih baru gitu. Dan untuk di Lampung sendiri kita udah ada beberapa kabupaten ya Bang ya untuk pengurusannya, dan untuk ESI sendiri di setiap provinsi itu sudah ada gitu. Pernah dilantik secara nasional ya Bang, serentak se Indonesia gitu. Kurang lebih itu sih. Ya. Kalau apa namanya tadi levelnya udah nasional ya, apalagi ini bentukan seorang presiden ya Pak Joko Widodo. Kalau untuk Lampung sendiri ketuanya siapa ya? Kalau bisa boleh tahu jajaran kepengurusannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Iya, Kan udah tadi Bang. Oh iya. Jadi ini izin ketua saya melengkapi jawaban Adinda Rama. Jadi yang pertama-tama saya di sini menyampaikan salam hormat dari ketua umum kita Pak Iwan Satriawan dan ketua harian kita Bung Iqbal. Mereka ingin sekali hadir di sini, tapi berhubung memang padatnya jadwal sehingga beliau memerintahkan saya untuk hadir di sini mewakili mereka. Itu saja yang pertama. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan apa itu Esport Indonesia. Jadi sejarahnya Esport ini dibentuk ketika para game di dunia meledak. Jadi ketika bergeliatnya para game ini, Pak Jokowi presiden kita langsung memerintahkan ketua umum yang sekarang terlantik jadi ketua umum itu Pak Budi Gunawan, ketua hariannya Pak
Komjen Bambang Sriobono. Nah, beliau dengan dilantiknya mereka, maka di seluruh provinsi itu dibentuk secara otomatis. Nah, kebetulan masuk di Provinsi Lampung dipercayai oleh kita-kita. Nah, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri itu jabatan tersebut ketua umum dijabat oleh ex officio Bapak Kabinda Provinsi Lampung. Di mana artinya siapapun kepala Kabindanya itu melekat jabatan dengan Espot. Secara otomatis. Jadi begitu dia serah terima kepala BIN provinsi, maka begitu juga hari itu juga dengan detik itu juga sekaligus sertijab pengangkatan kepala Espot yang baru. Nah, Espot ini menaungi resmi semua komunitas game khususnya ada di Lampung. Jadi seperti contohnya PSSI, kita di bawah KONI langsung. Jadi semua komunitas itu akan berkiblat ke Espot. Di mana Espot ini tugasnya mencari semua bibit potensial para game yang ada di Lampung untuk mengharumkan Lampung. Contohnya seperti kemarin, setelah kita mengadakan beberapa event dan mengadakan Piala Gubernur kemarin, kita mendapat beberapa bibit. Nah, menjelang PON, bibit-bibit tersebut kita godok lagi sehingga mereka mendapatkan tim terbaik. Nah, tim terbaik inilah yang akan dipertandingkan di PON. Mereka bertanding, kalau kita kan online, karena kita online kemarin itu masih exhibition ya Pak, eksibisi. Jadi mereka tanding dulu di lokal dengan provinsi-provinsi lain. Setelah itu 7 besar, 10 besar dari 32 provinsi itu langsung dikirim ke PON untuk tandingnya di PON. Jadi di sininya online, offline-nya ada di PON. Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin Provinsi Lampung mengirimkan 1 tim, itu Farfire. Nah, untuk masuk ke PON kemarin uji coba. Jadi artinya di sini Espot ini kalau kita melihat sejarahnya kemarin, Espot ini tidak hanya olahraga Pak Ketua. Artinya Espot ini bisa mendatangkan devisa buat negara. Karena dia online itu tersebut, dia ada transaksi yang masuk ke devisa negara. Dan memang betul-betul sangat bergeliat. Dia tidak terhalang dengan seperti kemarin pandemi. Nah, ketika pandemi mereka stuck, maka Espot tetap berjalan karena dia bisa online, pertandingan online. Nah, disitulah cabang olahraga satu-satunya yang mendatangkan devisa. Jadi memang betul-betul di manajemeni dengan petinggi-petinggi. Nah, disitulah Pak Budi Gunawan selaku Ketua Umum memanajemen setiap provinsi dengan baik. Nah, alhamdulillah kemarin betulan pas ke PON itu beliau ini yang mewakili teman-teman ya berangkat ke sana, dan alhamdulillah memang dari beberapa cabang olahraga eksibisi yang paling megah itu adalah Espot. Dan pada saat itu kalau saya tidak salah dihadiri langsung oleh Dewan Pembina Bapak Sandiaga Uno, langsung dibuka dengan Gubernur, Bupati Papua, Sekjen langsung Pak Franky O. Artinya sangat bergeliat di situ. Dan saya juga kaget begitu beberapa pertandingan di pusat itu apa kalau bahasa subscribe ya di YouTube itu sampai jutaan kali nonton pertandingan. Dan begitu disiarkan di YouTube itu pertandingan sepak bola yang kita biasa santai main PS, itu saya lebih tegang malah. Setiap provinsi itu komennya baik itu positif baik itu negatif, artinya saling mengedonkan dukungan. Nah, di situ saya merasakan bergeliatnya Espot, dan saya prediksi mungkin Espot ini akan besar ke depannya. Nah, karena begitu saya lihat juga salah satu pidato Dewan Pembina kita, Pak Sekjen kita, bahwasannya Espot ini tidak hanya olahraga, dia akan mendatangkan menyumbang devisa untuk negara. Dan Espot ini salah satunya yang diharapkan untuk mengangkat perekonomian, membantu perekonomian negara.
Karena pada saat tahun kemarin e-sport itu menyumbang berapa triliun gitu, 3 triliun, dan dia meningkat terus tiap tahun negara. Jadi artinya dia menyumbang devisa negara karena dia online itu tersebut. Mungkin itu dari saya. Nah, apa itu e-sport? Jadi nantinya ke depan e-sport ini akan terus mencari bibit-bibit unggul, tidak akan berhenti. Dan ke depan kita akan membuat kegiatan-kegiatan positif untuk mengambil bibit-bibit unggul yang ada di kabupaten-kabupaten. Dan alhamdulillah dari 15 kabupaten kita sudah terbentuk sekitar kurang lebih 11 kabupaten kepengurusan. Dan di situ mereka di setiap kabupaten memang sangat eksis, artinya tidak berhenti mengadakan kegiatan. Gitu saja. Kemudian kalau untuk kita berbicara mencari bibit Bang ya, artinya memang untuk cara pengkaderan sendiri gimana Bang? Cara mengambilnya gitu. Nah, ya enggak. Nah, itu seperti apa itu? Oke, kalau berkaitan dengan pengkaderan atau mencari bibit unggul, yang pertama hadirnya e-sport ini sebagai wadah yang sebelumnya itu banyak nih yang main-main game gitu kan. Cuman belum terakomodir secara kelembagaan secara resminya, dan 2020 sudah resmi, dan banyak agenda-agenda yang sudah kita laksanakan gitu, mulai dari tingkat pelajar umum ataupun mahasiswa gitu. Dan gamesnya ini yang unik juga, teman-teman semuanya, ini nggak mengenal usia gitu kan. Yang muda main game, bahkan yang istilahnya sudah berumur pun ketika waktu jenuh banyak juga yang masih berminat untuk bertanding gitu. Dan untuk beberapa kegiatan juga untuk mencari bibit-bibit unggul, kita pernah beberapa ada kegiatan yang berkaitan dengan e-sport, misalkan Piala Pelajar, Piala Gubernur, termasuk beberapa kabupaten sudah mengadakan e-sport juga. Dan kegiatan-kegiatan juga dari ESI itu tidak hanya murni dari ESI aja gitu. Dari beberapa kegiatan kita bersifat terbuka, artinya komunitas ingin mengadakan kegiatan e-sport ataupun game online. Kita sebagai ESI ataupun lembaga resminya, kita bekerja sama membantu gitu kan. Artinya kita saling support gitu kan. Dengan harapan makin banyak komunitas yang terlibat dalam e-sport, semakin banyak bibit unggul yang bakal dicarinya gitu. Dan terbukti juga dari kemarin pas yang kita ke eksibisi PON ke Papua, untuk atlet dari Lampung yang memang lolos itu masih ada kalangan masih anak SMA gitu kan. Artinya e-sport ini kedepannya sangat diminati, semua kalangan bisa, bahkan antar batas waktu dan ruang juga bisa gitu kan, dari antar negara gitu kan, antar provinsi itu masih bisa gitu. Ya, jadi apa namanya, e-sport ini menarik sangat menarik di tahun 2020 ya mulainya ya. Jadi yang saya kagum ya, e-sport ini terbentuk di 2020, dia sudah masuk di KONI ya kan. Nah, KONI dan langsung masuk ekspedisi untuk PON. Biasanya setiap olahraga, cabang olahraga, ketika kita ikut PON kan pasti ada tujuan lagi, disaring lagi untuk Asian Games, bisa SEA Games atau Olimpiade. Nah, e-sport ini bentukan di Indonesia apa memang sudah ada di dunia yang lain, di negara yang lain? Kalau di negara-negara lain itu ada beberapa yang sudah ngebentuk, cuman dia memang belum secara kelembagaan terstruktur seperti kayak misalkan sepak bola kan ada persatuan dunianya. Nah, kalau e-sport ini masih berkoordinasi, karena di Indonesia sendiri selain memang lembaga resminya itu ada e-sport, ada juga yang memang bergerak di bidang olahraga elektronik, itu misalkan seperti IESPA. Nah, kalau untuk cakupannya internasional, ESI berkolaborasi dengan lembaga IESPA ini untuk melaksanakan kompetisi internasional gitu, karena e-sport sendiri sudah masuk ke dalam tahap Asian Games gitu, Makanya ketika ada PON, kita langsung untuk masuk ke dalam eksibisi, dan insya Allah nanti untuk PON berikutnya kita sudah masuk cabang olahraga resmi yang tergabung dalam PON, dan untuk bisa menyumbangkan medali. Kemudian kejuaraan apa aja Bang untuk ESI Lampung nih, yang sudah dijuarai, yang pernah dijuarai gitu? Yang sudah dilaksanakan. Yang pertama yaitu Piala Gubernur, dan Piala Gubernur itu tidak hanya Piala Gubernur, tapi itu langsung serangkaian dengan Piala Ketua DPRD dan Ketua KONI. Kemudian kita juga ada Piala Pelajar antar sekolah gitu kan, untuk membawa nama sekolahnya untuk ikut serta dalam kompetisi. Kemudian kita juga pernah berkolaborasi dengan komunitas namanya Sakura Mobile Legend, itu dari
komunitas wirausaha mereka ingin melihat potensi dari anak-anak Lampung, kita berkolaborasi dan kita juga berkolaborasi dengan media, salah satu media di Lampung. Jadi artinya ESI ini sering untuk melaksanakan kolaborasi gitu, termasuk agenda-agenda yang memang itu dari komunitas itu. Kalau untuk agenda besarnya, insya Allah untuk tahun depan ya, kita juga masuk ke dalam Porprov gitu kan. Mudah-mudahan Porprov tahun berikutnya itu resminya tanggal 2022 ya Bang ya. Cuma untuk tempatnya masih diinformasikan kembali dan ESI e-sport masuk ke dalam Porprov, artinya udah masuk kompetisi resmi gitu. Selain apa namanya tadi itu, selain PON ya, Iya. biasanya kan ada liga-liga ya, liga-liga antar provinsi segala. Itu ada nggak kira-kira di yang liga-liga antar provinsi tersebut? Kalau untuk sekarang yang sudah berjalan, bahkan dari sebelumnya itu ada namanya Piala Presiden. Nah itu lagi proses seleksi untuk memperebutkan Piala Presiden itu sendiri. Gitu. Termasuk liga yang secara resmi, karena e-sportnya semua orang bisa melaksanakan kegiatannya gitu. Iya. Baik itu dari perusahaan, dari individu, dari komunitas ataupun organisasi lain itu bisa dan sangat banyak kompetisinya gitu. Iya. Nah, ini e-sport ini ya, biarin apa namanya nanti pemirsa juga lebih paham ya kan. E-sport ini kita ini apakah kita harus ikut komunitas kecamatan dulu, apa kelurahan dulu, apa desa dulu, atau bagaimana? Biarin orang kalau mau ikut olahraga e-sport ini kan lebih paham gitu. Iya. Jadi bagaimana ya? Seperti apa? Gitu, pada urutannya. Kalau untuk contoh kita ambil misalkan seleksi untuk menuju eksibisi PON Papua kemarin. Sebelumnya itu dilaksanakan serentak se-Indonesia. Yang pertama seleksi terbuka untuk umum, artinya semua orang yang memang punya tim, kan karena ada yang secara tim, ada yang secara individu untuk lombanya. Artinya ketika memang mereka punya tim untuk ikut serta dalam kompetisinya itu terbuka untuk umum. Artinya nggak harus masuk ke komunitas, ketika mereka punya tim bisa ikut serta gitu. Oke. Artinya harus punya tim gitu ya. Iya, yang penting punya tim dulu gitu. Punya tim dulu baru bisa tergabung gitu. Iya. Setelah dia punya tim, dia jadi gini. Gimana? Kalau untuk sendiri dia memang betul dibilangin Pak Rama tadi, Mas Rama, bahwasannya dia tidak ada resmi. Yang terpenting dia punya tim, dia punya kepercayaan diri, dia ikut serta. Artinya event-event yang diadakan lembaga resmi seperti e-sport ataupun komunitas lain. Nah, komunitas-komunitas pun yang mengadakan event tersebut, dia bisa berkoordinasi ke ESI untuk sebagai media partner. Apa keuntungannya media partner sama ESI? Ketika dia media partner sama ESI, maka game tersebut tidak sia-sia. Artinya siapapun yang menang di situ kita bisa lihat tim A dan tim B. Nah, ke depan kita akan akan mengadakan seleksi. Artinya seleksi, artinya setiap tim akan kita pertandingan. Kita putar seluruh kabupaten kota Lampung. Kita akan membuat event beberapa kali sehingga nanti misalnya contoh dari Valfire kan itu timnya 5 orang. Dari pertandingan yang kita kelilingi nanti tidak menutup kemungkinan kita yang membentuk tim sendiri. Misalnya dari Lampung Utara atau dari Lampung Utara jago nyerang. Ketika kita masuk lagi ke way kanan ada yang hebat di defend gitu. Nah itu akan kita bentuk, kita bentuk di provinsi sebagai untuk perwakilan. Dan kita akan pertandingkan terus mereka ini, artinya sehingga skill mereka tidak berkurang. Nah kebetulan alhamdulillah kita disupport sama Dispora Provinsi dan Pak Gubernur. Itu kita lagi bangun gedung, Pak, gedung Setariatan. Lagi berjalan, itu letaknya di sebelah kantor KONI. Lagi sudah pondasinya sudah terbentuk. Bahkan kita disupport Pak Gubernur dan melalui Dispora. Insya Allah peralatan semua lengkap. Artinya kita buat game center di situ dengan segala fasilitasnya. Artinya komputer, gadget, wifi. Artinya nanti komunitas-komunitas ini yang ada di Provinsi Lampung khususnya itu tidak usah kemana-mana lagi. Maka kita akan didik di situ, kita akan latih di situ, kita akan pertandingkan skill mereka sehingga membawa nama harum Provinsi Lampung. Karena ke depan kita seperti yang dibilangin Mas Rama tadi, ke depan akan masuk ke cabang olahraga resmi. Dan e-sport ini karena
dia tidak online, tidak kelihatan umum, tapi segala komunitas itu ketika kita buat suatu pertandingan itu alhamdulillah kuotanya nggak cukup Pak. Iya, full terus. Artinya dan tentunya hadiahnya pun belum pernah kecil. Kalau pusat itu mengadakan sekali pertandingan 500 juta, 3 miliar, dan alhamdulillah ke depan saya dengar berita dari media online bahwa Kementerian Pendidikan akan membentuk satu game center dan itu akan dipertandingkan terus. Tidak menutup kemungkinan mungkin ke depan jadi ekstrakurikuler. Memang betul-betul artinya e-sport ini, game online ini sangat diminati di Indonesia baik pun di kalangan internasional. Itu. Terima kasih. Cukup menarik Bang Diko ya. Iya. Bang mengenai ESI ini. Jadi e-sport ini kayak mana nggak bisa dikatakan anak emas ya. Sementara cabang olahraga yang lain pemerintah mengeluarkan dana ya yang begitu besar. Yang saya dengar tadi ESI ini malah bisa menghasilkan dana, ya kan? Ada transaksi di situnya. Jadi ini sangat luar biasa. Kayaknya perkembangannya sangat-sangat pesat benar ini ke depan. Cepet ini termasuk cepet juga. Dan kira-kira gimana ya kalau tadi saya lihat di suatu daerah kabupaten, misalnya jago defense, jago menyerang di sini. Nah di provinsi ini apakah ngelatih mereka ini ada pelatih khusus lagi gitu? Apa kita ngambil pelatih dari nasional? Kan seperti cabang-cabang olahraga lainnya. Iya benar. Gimana? Kalau untuk sejauh ini, contohnya misalkan kayak kemarin kita sebelum berangkat ke Papua untuk melaksanakan eksibisi PON, kita masih dari internal mereka. Misalkan mereka udah berempat atau berlima tim. Biasanya masing-masing mereka ini sudah punya coachnya ataupun tim diskusi untuk berkaitan dengan strateginya. Nah dari situlah kita ajak untuk terlibat dalam proses kompetisinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya, jangka panjangnya, seperti cabang-cabang olahraga lainnya, itu kita mencari pelatih-pelatih yang memang concern ataupun secara profesional dari luar Lampung ataupun nasional pun tidak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini kita melibatkan dari anak-anak asli Lampung itu sendiri yang memang punya kemampuan untuk melatih dan melihat analisis, menganalisa nih pertandingan seperti apa. Karena banyak yang beranggapan juga gamenya sekadar main-main aja gitu, ngabisin waktu. Padahal di games ini dilatih juga untuk menganalisis gitu kan, melihat strategi seperti apa yang dipakai gitu kan untuk bisa memenangkan pertandingannya itu sendiri gitu. Iya. Luar biasa. Ini terakhir nih Bang, apa ya? Artinya ESI ini kan game online ya, game online, main game gitu. Tetapi kan banyak nih, mungkin orang tua yang di luar, ya enggak? Oh main game nih, nanti bodoh ini. Nah itu gimana Bang? Pengurus ESI sendiri menyikapi hal-hal seperti itu biar orang tua di luar sana memang paham gitu loh. Artinya memang game ini sekarang udah menghasilkan gitu. Nah itu gimana Bang menyikapinya hal seperti itu Bang? Ini pertanyaannya memang sangat tepat. Iya. Nah, jadi ini juga tantangan sekaligus tantangan buat kita. Jadi Pak Ketua Umum itu berkali-kali bilang bermain game untuk menghasilkan itu penting, tapi tidak meninggalkan proses pembelajaran. Artinya di sini pusat itu kalau manajemen pusat dari sehari dia maksimal 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu fokus belajar. Nah, di situ artinya kita rubah stigma itu. Tadinya main game itu sia-sia, hanya ngebuang-buang waktu. Disinilah ESI buat game itu sebagai cabang olahraga yang menghasilkan profesional, tapi tidak mengurangi pembelajaran di sekolah. Artinya ada sesi-sesi khusus. Seperti kita contohnya, kita hobi main bola, tapi kan tidak terus menerus tiap jam kita main bola. Ada waktunya sore latihan, setelah latihan pulang belajar lagi. Nah itu artinya prestasi dapat, profesional keolahragaan itu dapat. Seperti itu. Jadi perlu ya dukungan dari orang tua. Sangat perlu. Jadi contohnya kemarin Fall Fire, kita sendiri rekan-rekan menyaksikan ketika orang tuanya
mengantarkan keberangkatan ke Papua, beberapa orang tua datang mengantarkan anak-anaknya. Jadi mereka kaget. Ternyata yang mereka mainkan ini itu sangat berguna. Dan mereka sendiri ngomong, nah silakan bermain ke depan tapi ingat belajar. Artinya mereka support dan sangat terharu. Orang tua mereka nangis. Kenapa? Mereka bisa ada kesempatan untuk membawa harum Provinsi Lampung. Dan semua kemarin dari mulai keberangkatan dan lain-lainnya itu ditanggung oleh ESI dan PON. Nah, artinya di sini ada kesempatan para GIM ini untuk membawa nama harum Provinsi Lampung atau provinsi lainnya. Dan itu sangat kebanggaan, Pak. Kemarin yang mendapat medali itu, Pak, yang ada juara sampai juara dunia, itu salah satu provinsi, Pak. Begitu turun pesawat, Pak, karpet merah, Pak Gubernur. Karpet merah. Nah, di situ kita contohkan. Ini artinya GIM ini sekarang bisa membawa nama harum masing-masing daerah. Tapi tentunya tidak mengurangi proses belajar anak-anak. Gitu. Jadi mungkin kita kampanyekan ke depan, tidak menunggunya ketika setelah pandemi nanti kita akan muter dan mengkampanyekan bahwasannya GIM penting, tapi tidak ada waktu-waktunya. Artinya dari 24 jam berlatihlah sejam. Setelah itu kembali lagi proses belajar. Itu saja tantangan memang buat kita yang tadinya masyarakat umum itu ngomong game gitu. Main game terus. Tapi setelah adanya e-sport dan kita bergerak dengan nyata, kita kampanyekan dan lain sebagainya sampai ke PON kemarin, alhamdulillah stigma itu perlahan, tapi tidak semua, tapi perlahan-lahan sudah dikikis. Artinya dengan adanya e-sport ini untuk membawa nama harum dan membawa kebanggaan keluarga itu, kesempatan itu besar. Nah, apa namanya itu ya, orang tua di rumah ketika ngelihat anak kita sedang main game jangan berpikiran negatif gitu ya. Kita dukung. Nah, kalau memang kurang lagi paham di masalah ini, game itu apa, silakan hadir ke e-sport. Nah, kawan-kawan kita anak-anak muda ini yang menggerakkan e-sport, bagaimana tadi sudah diceritakan e-sport itu apa, malah kalau untuk cabang olahraga yang menghasilkan di e-sport ini bisa menyumbang ke devisa ke negara. Saya rasa itu ya, nanti mungkin lain kali kita bisa ke gedung e-sport untuk kita lihat bagaimana game-game ini, gamer-gamer ini bermain ya. Oke, mungkin itu aja Bang. Terima kasih banyak sudah kita hari ini berbincang-bincang. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa di rumah sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Oke, mungkin itu aja Bang. Terima Tapi kasih banyak. ini ada ini nggak? Apa slogan-slogan dari e-sport nggak? Biasanya kan cabang olahraga itu ada slogan ya kan? Ada yel-yel ataupun apa? Kalau boleh tahu gimana? Jadi Sebelum kita tutup ini. ada slogan nasional e-sport. Jadi kalau kita sebut nama e-sport, maka yang lain menjawab Jaya, Jaya, Jaya. Kita coba ya. Kita boleh ikut nih ya. Kita ikut. Jaya. E-sport Jaya, Jaya, Jaya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke.